terus terjadi. Keampuhan vaksin dikhawatirkan menurun akibat munculnya varian baru virus corona. Adanya COVID-19 menyebabkan banyak saudara-saudari kita yang harus meninggalkan kita terlebih dulu. Marilah kita syukuri bersama jika hingga saat ini Tuhan telah menolong kita melalui masa kelam tersebut. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Selamat pagi, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan. Saya menyapa saudara-saudara pada pagi hari ini dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan untuk nafas hidup yang Tuhan berikan hari ini, untuk tubuh yang sehat dan kondisi yang baik. Semua kasih setia Tuhan yang berlimpah dalam hidup kita alami. Kita akan mulai pagi ini dengan membaca firman Tuhan dan merenungkannya sebelum kita melanjutkan ke aktivitas pelayanan dan juga pekerjaan kita. Kita bersama-sama, atau saya mengajak saudara-saudara untuk membaca firman Tuhan dari Mazmur 121. Demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan, penjaga Israel. Nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Tema firman Tuhan, penolong yang selalu ada. Saudaraku yang diberkati Tuhan, penolong yang selalu ada. Tuhan senantiasa ada bersama-sama dengan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Siapakah yang dapat menolong kita dalam kehidupan di dalam dunia ini? Dalam kesusahan,
dalam persoalan yang kita alami, dalam suatu situasi sulit, dalam pekerjaan yang tidak mampu kita lakukan, tentu Tuhan yang menolong kita. Raja Daud berkata, "Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi." Pertolongan kita ialah dari Tuhan. Tidak ada yang bisa menolong kita dalam dunia ini, dalam kehidupan kita. Kita melayani Tuhan. Kita bekerja sebagai karyawan di kantor, sebagai ibu rumah tangga, kepala keluarga, apapun yang menjadi pekerjaan kita. Pertolongan kita ialah dari Tuhan. Dalam ayat yang kedua ditulis di sana Tuhan huruf besar. Itu berarti ada 3 kuasa yang dimiliki oleh Tuhan kita. Tuhan sebagai pencipta langit dan bumi. Tuhan penyelamat kita, Yesus Kristus yang lahir, mati dan bangkit naik ke surga. Dan Roh Allah yang hidup, yang senantiasa menyertai kita. Saudaraku yang diberkati Tuhan, 3 kuasa ini menjadi pertolongan kita. Penolong yang selalu ada. Penolong yang sempurna. Dan luar biasa pertolongan Tuhan dalam hidup kita sudah rasakan sampai saat ini. Ada satu kesaksian dari kehidupan saya bagaimana Tuhan menolong saya. Pada akhir bulan Mei tahun 2023, sekitar tanggal 25, saya mengalami sakit dan telah 3 hari tidak makan dan tidak minum. Kemudian suatu sore setelah ibadah PKW, saya tidak dapat menahan lagi. Saya merasa aman membaringkan tubuhku di lantai. Sudah PKW, sekretaris PKW datang mengunjungi saya dan memberikan pertolongan dengan upaya memberikan minum air hangat dan juga memberikan pijatan, sedikit pijatan. Tidak lama kemudian datanglah Komandan Distrik Mayor dan Nyonya Freddy Rizujama untuk mengantar saya, membawa saya ke puskesmas, dianjurkan untuk berobat. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, pertolongan kita adalah dari Tuhan. Penolong yang selalu ada. Dan Tuhan mengirim Komandan Distrik untuk mengantar saya ke puskesmas dalam waktu yang tidak terlalu lama. Jemaat berdatangan, penuhlah halaman puskesmas dan juga ruangan, sehingga suster yang menangani menganjurkan untuk keluar semua karena tidak bisa ditangani saya karena terlalu banyak jemaat. Nah, itu saya rasakan penolong yang selalu ada. Tuhan mengirim untuk menolong saya orang-orang yang terdekat, Komandan Distrik. Juga jemaat-jemaat datang membawakan minuman hangat yang bisa saya minum. Lalu mengantarkan pakaian, menyiapkan semua pakaian. Juga memberi saya bekal sedikit untuk dibawa ke rumah sakit. Nah, saudara, singkat cerita, sampai di rumah sakit, dokter pun juga menangani dan memeriksa hasil tes. Hasilnya saya kekurangan kalium. Saya berpikir bahwa dari semua orang, penyakit saya yang langka barangkali, kekurangan kalium. Pada saat saya dirawat, saya terus berdoa kepada Tuhan. Hari kedua saya berdoa kepada Tuhan. Di sekeliling saya, pasien lain ada 3.
sangat ramai pengunjung, dan pasien pun juga memiliki penyakit yang tidak bisa diam, yaitu batuk secara terus-menerus, tetapi tidak mengganggu waktu saya untuk berdoa. Saya berdoa dan berdoa, mengambil sikap untuk berdoa menghadap ke tembok, dan saya berdoa. Saya tidak peduli dengan perawat atau siapa saja yang lalu lalang di kamar tersebut, tetap saya berdoa. Puji Tuhan, dengan pertolongan Tuhan doa dijawab. Hari ketiga suster mengatakan ibu boleh pulang, kaliumnya sudah naik. Saya sangat berterima kasih kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, pertolonganku ialah dari Tuhan. Tuhan menjawab doaku, dan sampai saat ini saya sembuh dengan pengobatan secara rutin, kontrol, dan juga mengkonsumsi vitamin. Walaupun kondisi badan menurun, tetapi saya merasa saya sudah pulih, dan hingga tugas di tempat ini yang jauh dari keramaian, perjalanan medan yang menantang, yang seharusnya bukan wanita yang kesini tetapi pria, dan sendirian, wanita sendirian. Sebagai wanita tentu ada perasaan takut, karena orang-orang yang saya layani adalah mereka korban dari pembantaian teroris kurang lebih 4 tahun yang lalu. Tetapi kembali lagi saya dihibur dengan firman Tuhan ini. Pertolongan kita ialah dari Tuhan. Bagaimana Tuhan menolong saya, menyembuhkan saya waktu sakit? Tentu Ia juga menolong saya ketika saya melayani di sini. Banyak perhatian dari saudara-saudara jemaat-jemaat Tuhan berdatangan untuk membawakan kesejahteraan opsir, sehingga saya tidak mampu mengkonsumsi semua. Isi kulkas diisi semua oleh mereka, belanja bumbu-bumbu, ikan, daging, freezer penuh. Nah, saudara-saudara, itu pertolongan Tuhan secara jasmani. Dan saya sangat bersyukur kepada Tuhan. Dan pertolongan Tuhan secara rohani, yaitu iman saya dikuatkan. Bahwa di tempat ini saya bertanggung jawab untuk jiwa-jiwa yang saya layani. Jiwa mereka dibawa kepada Tuhan. Tuhan berbicara kepada saya bahwa berapapun mereka yang ada di sini adalah jiwa yang saya bertanggungjawabkan untuk diarahkan, dibimbing, dibawa kepada Tuhan. Nah, itulah yang memberi semangat kepada saya. Roh Tuhan yang berbicara kepada saya. Jadi ada 2 penolong yang selalu ada. Mencukupi kebutuhan jasmani dan juga melengkapi atau menguatkan saya dengan kuasa Roh Kudus untuk melayani Tuhan, sehingga saya tetap semangat untuk melayani Tuhan. Pertolongan kita ialah dari Tuhan. Pertolonganku ialah dari Tuhan. Penolong yang selalu ada. Bagaimana Dia selalu ada untuk menolong kita, saudara-saudara? Di dalam Yeremia pasal 33 ayatnya yang ketiga mengatakan, Yeremia pasal 33 ayat yang ketiga, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau, dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Penolong yang selalu ada. Tuhan 3 kuasa tadi. Tuhan huruf besar semua. Nah, itu yang menolong kita. Caranya bagaimana supaya Ia menolong kita? Yaitu berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Dengan berdoa, berseru dan berdoa kepada Tuhan, atau berseru sama dengan berdoa, maka Tuhan akan menjawab kita. Dan Tuhan akan memberitahukan kepada kita hal-hal yang besar yang tidak terpahami, yaitu hal-hal yang tidak kita ketahui.
Nah, saudara-saudara yang berkati Tuhan, luar biasa Tuhan kita sebagai penolong yang selalu ada. Dia sempurna untuk menolong kita. Dia mengasihi kita. Dia tidak pernah tinggalkan kita. Dia tidak membiarkan kaki kita goyah. Kaki iman kita kepada Tuhan. Dia tetap menjaga kita. Dia melindungi kita. Dia menaungi kita dari segala macam bahaya yang menimpa hidup kita. Tuhan penjaga kita. Tuhanlah naungan kita di sebelah tangan kanan kita. Tuhan yang mempunyai 3 kuasa tadi, menjaga kita menjadi penjaga yang kekal siang dan malam, dan menjaga kita selama-lamanya. Penolong yang selalu ada di sebelah tangan kanan kita. Kenapa tangan kanan? Tangan kanan digambarkan kekuatan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, penolong yang selalu ada, yang pertama, kita berdoa. Yang kedua, penolong yang selalu ada, itu pertolongannya kekal untuk kita. Yang ketiga, penolong yang selalu ada, bukan hanya menjaga fisik kita, bukan hanya menjaga badan kita, bukan hanya menjaga atau memberikan kesejahteraan untuk kita. Nyawa kita pun dijaga oleh Tuhan. Jadi penolong yang selalu ada itu adalah Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, Tuhan yang sempurna. Yang paling penting, Dia menjaga nyawa kita, yang telah Dia selamatkan dengan kematiannya di atas kayu salib, supaya kita tetap selamat dari dalam dunia ini sampai di surga. Ayatnya yang ke-7. Dan ayat yang ke-8, Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Penolong yang selalu ada, penolong yang kekal. Ayat yang ke-8, kita lahir dalam dunia ini, kita masuk dalam dunia ini, kita keluar dari dunia ini, akan selalu dijaga oleh Tuhan. Tuhan setia untuk kita. Penolong yang selalu ada. Saya suka mendengar lagu, bahkan sepanjang hari ini saya menyanyikan di dalam hati saya lagu, penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Amin. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini menjadi kekuatan, menjadi berkat bagi saudara-saudara kita semua. Haleluya. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Amin. Memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat
dapat ku tanggung. Di dalam Dia yang memberi kekuatan, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung. Di dalam Dia yang memberi kekuatan, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia.